Ya Bu, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk sampai saat ini sosialisasi sampai sejauh mana? Khususnya di Deptran, Kabupaten Kota Waringin Barat, Bu. Untuk khusus klaster ketenagakerjaan, jadi Iya. ini kewenangannya adalah klaster ketenagakerjaan. Mhm. Untuk itu kan yang Cipta Kerja sudah di Perpu itu kan sudah sebetulnya tidak ada perubahan, hanya sedikit aja toh. Ya itu tetap kemarin sudah berjalannya waktu sudah secara tidak langsung sudah disosialisasikan waktu kita turun ke lapangan. Misalnya khususnya di sini adalah penyorotan masalah PKWT. PKWT itu apa, Bu? Perjanjian kerja waktu tertentu. Oh. Jadi sejak ditandatangannya perjanjian kerja itu harus dilaporkan, dicatatkan ke dinas. PKWT ini untuk kelompok pekerjaan yang sifatnya Bukan outsourcing, bukan? Ya, bukan. PKWT-nya Pak sekarang kita kan. PKWT-nya ya. Ya, perjanjian kerjanya perusahaan outsourcing wajib mencatatkan. Yang pokoknya semua outsourcing yang punya PKWT harus dicatatkan ke dinas. Itu hubungannya dengan kompensasi itu. Nanti kan di perjanjian kerja kita koreksi toh. Ya, itu harus, kalau PKWT kan kontrak selesai kompensasi. Itu yang baru kan itu. Aturan barunya itu. Barunya yang yang perlu selain sarana hubungan industrial yang wajib dicatatkan kan gitu. Kalau jumlah tenaga kerja di cover dengan jumlah perusahaan yang ada mencapai berapa, Bu, sekarang aja? Bentar ya. Masalah data harus dicek sesuai data ya Pak ya. Untuk sekarang yang terbaru lagi kita update, yang terbaru ini perusahaan yang dibina. Maksudnya kita di sini kewenangannya adalah perusahaan yang punya minimum 10 pekerja. Itu kan wajib dibina. Wajib wajib membuatan laporan peraturan perusahaan. Wajib kewajiban perusahaan untuk menyusun laporan perusahaan. Nah, itulah yang perusahaan. Peraturan perusahaan nanti diedit ya. Peraturan perusahaan itu wajib menyusun peraturan perusahaan itu kalau perusahaan mempunyai minimum 10 pekerja. Karena kewenangan di kabupaten ini adalah hubungan industrialnya aja. Itu kelengkapan daripada sarana hubungan industrial. Jadi kewajiban daripada perusahaan itu menyusun PP, mendorong terbentuknya SP, terus membentuk LKS bipartit, terus SP mendorong, dan itu tadi melaksanakan struktur skala upah. Jadi standarisasi upah itu yang harus pelaporan dari perusahaan. Apakah itu per triwulan atau ke bulan? Struktur skala upah ini kan sebetulnya sudah diwajibkan. Itu sebagai syarat penyusunan syarat yang dilampirkan di peraturan perusahaan yang disahkan ke sini. Itu syarat-syaratnya ada, salah satunya sudah disusun struktur skala upah. Sebenarnya struktur skala upah ini kan rahasia perusahaan nih. Makanya harus ada pernyataan, kalau memang tidak bisa dikeluarkan harus ada pernyataan dari pihak manajemen. Itu maksudnya kan gitu. Soalnya kadang-kadang kan tidak bisa keluar nih standarnya rahasia perusahaan kan gitu. Bu, sedikit Bu, perusahaan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja ini kita ini 180. Maksudnya binaan yang kita bina, maksudnya yang sudah melakukan, sudah menyusun peraturan perusahaan. Ya, perusahaan yang terdaftar, Bu, perusahaan terdaftar misalkan dari perkebunan, dari pertambangan, per sektor. Per sektor ini sementara yang diupdate belum ya, per sektornya belum diupdate. Tapi gambaran terdahulunya ada. Dulu kan 150, setelah diupdate jadi 180 ya. Perkembangannya cukup signifikan ya. Perusahaannya diantaranya untuk ini sektor, untuk sektor perkebunan ini yang belum diupdate ya, mungkin nanti sebagai gambaran aja. Sektor perkebunan 37 perusahaan dengan jumlah pekerja 37.816. Sektor perdagangan 34 perusahaan, sektor jasa 44 perusahaan,
sektor transportasi 4 perusahaan, sektor perkayuan 6 perusahaan, sektor industri 25 perusahaan, sektor pertambangan 3 perusahaan. Jadi perusahaan dari sektor pertama hanya 3 perusahaan yang melaporkan dari Dinas Ketenagakerjaan ini ya. Pertambangan. Nah, pertambangan yang Ya, ada di ya. Kota Waringin Barat. Ya, ini yang ya. Belum ada Ini pelaporan yang lain. tahun yang belum terupdate loh ya. Ya. Ini hanya 1 kabupaten. Itu lapornya di sini, Pak. Tapi kalau dia 2 kabupaten di provinsi. Kalau 2 provinsi di pusat. Nah, harusnya kalau sudah operasional di sini harus dia ada turunan PP. Nah, harusnya dilaporkan di sini juga walaupun PP-nya sudah sama dengan yang di atas kan gitu. Nah, itulah mungkin ini kita nggak bisa ngecek juga apakah itu dia kewenangan wilayah kerja dia izinnya itu berapa di wilayah Kabupaten mana. Kota Waringin Kita nggak Barat bisa atau bukan juga, di sini. Jadi kita perlu juga pengecekan data itu. Saat ini pernah nggak untuk pengecekan data dari Dinas Tenaga Bisa informasi dari mana? Oh, kita ya lah. Tidak ada informasi ya. Iya. Dari WLKP paling kan. WLKP itu kita di sini kemarin update 800 perusahaan. Di Kobar ini ada 800-an perusahaan. Oke, siap Bu. Nanti kita